Indonesia. Episode yang pertama ini kita akan membahas tentang zaman prasejarah. Zaman jauh sebelum ada kerajaan-kerajaan di Indonesia, guys. Secara geologi, wilayah Indonesia modern atau juga disebut dengan Nusantara merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua utama, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kepulauan Indonesia seperti yang ada saat ini terbentuk pada saat melelehnya es setelah berakhirnya zaman es, sekitar 10.000 tahun yang lalu, guys. Secara geologi Nusantara mempengaruhi flora dan fauna, termasuk makhluk mirip manusia yang pernah menghuni wilayah ini, guys. Sebagian daratan Nusantara dulu merupakan dasar laut, seperti wilayah pantai selatan Jawa dan Nusa Tenggara. Aneka fosil hewan laut ditemukan di wilayah ini. Daerah ini dikenal sebagai daerah karst yang terbentuk dari endapan kapur terumbu karang purba. Endapan batu bara di wilayah Sumatera dan Kalimantan memberi indikasi pernah adanya hutan dari zaman Paleozoikum. Laut dangkal di antara Sumatera, Jawa termasuk Bali dan Kalimantan, serta Laut Arafura dan Selat Torres adalah perairan muda yang baru mulai terbentuk kala berakhirnya zaman es terakhir, guys, hingga 10.000 tahun sebelum era modern. Inilah yang menyebabkan mengapa ada banyak kemiripan jenis tumbuhan dan hewan di antara ketiga pulau besar tersebut. Flora dan fauna di ketiga pulau tersebut memiliki kesamaan dengan daratan Asia, Indochina, Semenanjung Malaya, dan Filipina. Harimau, gajah, tapir, kerbau, babi, badak, dan berbagai unggas yang hidup di daratan Asia banyak yang memiliki kerabat di ketiga pulau ini. Pada masa Pleistosen, masuklah pemukim pertama, guys. Pleistosen adalah suatu zaman yang berlangsung antara 2.588 hingga 11.500 tahun yang lalu. Bukti pertama menunjukkan bahwa makhluk mirip manusia atau hominin yang menghuni Nusantara yang diketahui adalah manusia Jawa. Fosil dari satu bagian tengkorak Pithecanthropus erectus ditemukan pada tahun 1891 oleh Eugene Du Bois di Trinil, Kabupaten Ngawi. Sejak 1934, Ghr. von Koenigswald beserta timnya menemukan serangkaian fosil hominin di lembah sepanjang Bengawan Solo, yaitu di Sangiran dan Ngandong serta di tepi Sungai Brantas di dekat Mojokerto. Para ahli paleontologi sekarang kebanyakan berpendapat bahwa semua fosil temuan dari Jawa adalah Homo erectus dan merupakan bentuk yang primitif. Berdasarkan pengukuran radiometri terhadap mineral vulkanik pada lapisan penemuan diduga usianya lebih tua, yaitu 1,7 sampai 1,5 juta tahun. Homo sapiens pertama diperkirakan masuk ke Nusantara sejak 100.000 tahun yang lalu melewati jalur pantai Asia dari Asia Barat dan pada sekitar 60.000 sampai 70.000 tahun yang lalu telah mencapai Pulau Papua dan Australia. Mereka yang berfenotip kulit gelap dan rambut ikal rapat menjadi nenek moyang penduduk asli Melanesia termasuk Papua sekarang dan membawa kultur kapak kolonjong atau Paleolitikum. Gelombang pendatang berbahasa Austronesia dengan kultur Neolitikum datang secara bergelombang sejak 3000 sebelum Masehi dari Cina Selatan melalui Formosa atau sekarang Taiwan dan Filipina membawa kultur beliung persegi atau kebudayaan Dongson, guys. Proses migrasi ini merupakan bagian dari pendudukan Pasifik, guys. Kedatangan gelombang penduduk berciri mongoloid ini cenderung ke arah barat, mendesak penduduk awal ke arah timur atau berkawin campur dengan penduduk setempat dan menjadi ciri fisik penduduk Maluku serta Nusa Tenggara. Pendatang ini membawa serta teknik-teknik pertanian termasuk bercocok tanam padi di sawah, beternak kerbau, pengolahan perunggu dan besi, teknik tenun ikat, praktik-praktik megalitikum, serta pemujaan roh-roh atau animisme serta benda-benda keramat atau dinamisme. Kuasa spiritual tak kasat mata ini dikenali sebagai Hyang di Jawa dan di Bali, guys, dan hingga kini masih dimuliakan dalam agama Hindu Dharma Bali. Dalam kepercayaan kuno di Jawa tidak dikenal istilah animisme atau dinamisme. Istilah tentang animisme dan dinamisme ini dikarang oleh sarjana Belanda yang tidak mengerti soal kepercayaan yang tumbuh di Nusantara, terutama di Jawa. Kebudayaan Buni berupa budaya tembikar berkembang di Panda Utara Jawa Barat dan Banten sekitar 400 sebelum Masehi hingga 100 Masehi. Kebudayaan ini dinamai berdasarkan lokasi penemuan pertamanya di Buni, Babelan, Bekasi di sebelah timur Jakarta, guys.
kebudayaan Buni mungkin merupakan pendahulu kerajaan Tarumanagara ya, salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang menghasilkan banyak prasasti yang menandai awal berlangsungnya periode sejarah di Pulau Jawa. Pada abad pertama sebelum Masehi, sudah terbentuk permukiman-permukiman serta kerajaan-kerajaan kecil dan sangat mungkin sudah masuk pengaruh kepercayaan dari India akibat hubungan perniagaan. Jadi itulah Indonesia sebelum masa sejarah atau dengan kata lain prasejarah ya guys. Di episode 2 kita akan membahas Indonesia pada era prakolonial, di mana Indonesia terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan serta sejarah masuknya agama-agama di Indonesia. Nah, biar kamu gak Indonesia mulai berkembang pada zaman kerajaan Hindu-Buddha berkat hubungan dagang dengan negara-negara tetangga maupun yang lebih jauh seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia diperkirakan pada awal tarik Masehi dibawa oleh para musafir dari India antara lain Maharesi Agastya yang di Jawa dikenal dengan sebutan Batara Guru atau Dwipayana dan juga para musafir dari Tiongkok yakni musafir Buddha Pahyen. Pada abad keempat hingga abad ke-7 Masehi, di Jawa Barat terdapat kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Tarumanagara. Karena Kerajaan Taruma mengalami perpecahan, maka pemerintahan wilayah Jawa Barat dan Banten pun dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pasundan pada tahun 932 dan 1579 Masehi guys. Pada abad ke-6 akhir, masuklah agama Islam pertama kali dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Periode 1 atau fase pertama telah membawa banyak perubahan dan perkembangan pada masyarakat, budaya, dan pemerintahan guys. Pada masa ini pula muncul dua kerajaan besar yakni Sriwijaya dan Majapahit. Pada 18 Masehi, Raja Sriwijaya Jambi yang bernama Srindra Varman mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari kekhalifahan Bani Umayyah meminta dikirimkan dai yang bisa menjelaskan Islam kepadanya. 2 tahun kemudian, yakni tahun 720 Masehi, Raja Srindra Varman yang semula Hindu masuk Islam. Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama Sribusa Islam. Sayang, pada tahun 730 Masehi, Sriwijaya Jambi ditawan oleh Sriwijaya Palembang yang masih menganut Buddha. Perubahan dan perkembangan Islam pun terlihat jelas dengan berdirinya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam pada abad ke-8 seperti Kerajaan Jeumpa dan Kesultanan Peuralat di Aceh. Munculnya kerajaan-kerajaan tersebut secara perlahan-lahan mengakhiri kejayaan Sriwijaya. Sementara itu, pada abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, yaitu Majapahit guys. Sementara itu, Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa. Menurut tradisi Jawa, Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kemudian muncul sebagai kekuatan baru mewarisi legitimasi dari kebesaran Majapahit guys. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya, walaupun tidak berumur panjang dan segera mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan di antara kerabat kerajaan. Pada masa ini pula, Portugis mulai memasuki dan mengalahkan Kerajaan Malaka yang menandai akhir dari era ini guys. Kemudian pada tahun 1560, kekuasaan Kesultanan Demak beralih ke Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir atau Hadiwijaya. Salah satu peninggalan bersejarah Demak ialah Masjid Agung Demak yang menurut tradisi didirikan oleh Wali Songo. Kesultanan Islam terus menyebarkan ajaran-ajarannya ke penduduk dan melalui pembauran menggantikan Hindu sebagai kepercayaan utama pada akhir abad ke-16 di Jawa dan Sumatera. Hanya di Bali yang tetap mempertahankan mayoritas Hindu. Di kepulauan-kepulauan timur, rohaniawan-rohaniawan Kristen dan Islam diketahui sudah aktif pada abad ke-16 dan 17 dan saat ini ada mayoritas yang besar dari kedua agama di kepulauan-kepulauan tersebut guys. Kedatangan Belanda. Tahukah teman-teman, selama lebih dari 300 tahun, bangsa Belanda pernah menguasai Indonesia. Bangsa Belanda sampai ke Indonesia pada tanggal
22 Juni 1596. Kapal Belanda mendarat di Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Awalnya, Belanda disambut dengan ramah oleh Sultan Banten. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Bangsa Belanda berubah menjadi serakah dan kasar. Sikap itu membuat mereka dimusuhi dan diusir dari Banten. Setelah Sultan Banten mengusir Belanda, terjadi perang antara kapal Banten dengan kapal Belanda. Dengan politik divide et impera, Belanda mengadu domba kerajaan-kerajaan di Nusantara. Penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda di Indonesia terjadi melalui kerja paksa, penarikan pajak, dan tanam paksa yang sangat merugikan rakyat. Rakyat menderita karena dipaksa kerja keras untuk kepentingan Belanda. Sistem tanam paksa di mana rakyat dipaksa menanami tanahnya dan hasilnya harus diserahkan ke Belanda dengan harga yang murah. Aturan-aturan yang ada pada sistem tanam paksa sangat merugikan rakyat, yang pada akhirnya penjajahan Belanda saat itu sangat menguras kekayaan alam Indonesia dan membuat rakyat menderita. Perjuangan melawan penjajahan Belanda. Perjuangan melawan penjajahan Belanda pada awalnya masih bersifat kedaerahan. Ada beberapa tokoh pejuang yang memimpin perjuangan di beberapa daerah di Indonesia. Sudah 74 tahun Indonesia merdeka. Indonesia negara yang makmur, dan Indonesia adalah salah satu negara terbesar di Asia. Namun, tahukah kamu, dulu Indonesia tidak semakmur sekarang, karena pada masa itu Indonesia diserang penjajah. Mereka membakar rumah, menangkap penduduk desa, dan mengambil alih sebagian wilayah di Indonesia. Saat hampir seluruh wilayah Indonesia diambil alih, banyak tokoh-tokoh pejuang yang memikirkan cara bagaimana melawan penjajah. Bagaimana caranya mengusir mereka? Para pejuang mengumpulkan seluruh masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia untuk bersatu mengusir para penjajah. Meskipun banyak kegagalan, namun mereka tidak menyerah. Berbagai cara mereka lakukan demi mengusir penjajah. Dan pada tahun 1945, Indonesia mendapatkan kemerdekaannya berkat perjuangan masyarakat pada kala itu. Kemudian, pada masa sekarang, bagaimana caranya kita melanjutkan perjuangan mereka?
Hutan. Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia kalau digabungkan ada sekitar 99 juta hektar dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Sejak dulu Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim karena wilayah Indonesia ini sebagian besarnya terdiri dari lautan. Selain luas, lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan. Potensi ikan di Laut Indonesia ini sudah mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Minyak bumi. Potensi minyak bumi di Indonesia ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jadi Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Gas alam. Cadangan gas bumi di Indonesia ini kabarnya masih cukup banyak. Diperkirakan ada sekitar 2,8 triliun meter kubik. Namun, jumlah itu masih sekitar 1,5% dari cadangan gas alam yang ada di dunia. Walaupun begitu, angka ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor gas alam terbesar di dunia loh. Negara yang dijadikan tujuan ekspor gas alam ini adalah Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Batu bara. Selain minyak bumi, negara Indonesia sudah menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia loh. Negara tujuan ekspor batu bara ini adalah Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lain.